seperti Rasulullah karrihil mursalah. Rasulullah itu nerima, tapi dia kan nggak minta. Minta nggak Rasulullah kepada Abu Bakar? Enggak, Abu Bakar bawa duitnya, bawa asetnya semua. Habis itu Nabi apain? Nabi bagi-bagi. Istrinya seharusnya dapat fasilitas ratu, enggak. Fasilitas istri biasa, ya, nggak mewah istri-istri Rasulullah, tapi cukup. Rumahnya ada, kendaraannya ada, pembantunya ada. Ya, itulah cara Rasulullah berpoligami ya. Nggak nyambung ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sultan Rafi ID. Channelnya ngumpulin nasihat ulama untuk menasihati diri sendiri. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, banyak narasi atau pemberitaan yang kadang menyudutkan orang-orang yang sedang belajar bermakrifat atau orang belajar tasawuf. Salah satunya bahwa orang yang sudah mengenal tasawuf, orang yang sudah mengenal makrifat, mereka tidak menjalankan syariat. Mereka tidak melakukan sholat, mereka tidak menjalankan puasa, ibadah-ibadah syariat lainnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan saya yakin orang-orang yang belajar tasawuf untuk mencapai derajat ma'rifatullah pasti menjalankan syariat dengan baik. Karena apa? Karena puasa, sholat, dan ibadah-ibadah syariat lainnya merupakan jalan untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan jalan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal siapa Rabb mereka, seperti yang biasa diutarakan atau disampaikan dalam nasihatnya oleh Buya Rofi Hasim. Bagi orang awam seperti kita, tentu sangatlah susah untuk mencapai derajat ma'rifatullah. Karena sudah jelas banyak hijab di dalam diri kita yang membentengi atau membatasi diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tak perlu berkecil hati. Cukuplah kita belajar menjalankan syariat dengan baik dan benar. Mulailah dengan memperbaiki sholat kita. Seperti yang disampaikan atau oleh alim ulama dengan narasi bahwa sholat itu terdiri dari 3 huruf, yaitu ada huruf shod, ada huruf lam, dan ada huruf ta. Shod, sidqul qauli, benar dalam perkataan. Maknanya, orang yang sudah mampu mendirikan sholat dengan baik, maka tidak akan berkata dusta. Lam, layyinul qalbi, memiliki hati yang lembut. Orang yang mampu mendirikan sholat dengan baik, maka dia akan memiliki hati yang lembut dan mudah menerima hidayah. Ta, tarkul ma'ashi, meninggalkan perbuatan maksiat. Orang yang sudah mendirikan sholat dengan baik, maka dia pasti akan meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi, apabila kita sudah melakukan ibadah sholat, namun kita masih sering melakukan maksiat, berarti harus kita perbaiki sholat kita. Terakhir, perbaikilah sholatmu dengan hakikat, maka engkau akan mudah bermakrifat. Baik teman-teman, silakan dilanjutkan kembali untuk menonton dan mendengarkan nasihat dari Buya Rofi Hasim. Semoga teman-teman berkenan, semoga teman-teman dimudahkan jalannya untuk menerima hidayah dan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke yang tadi. Jadi fana fi syekh. Jadi fana itu babnya cuma satu, teman-teman, cinta. Jadi sejauh kita mengkaji tasawuf, kalau orang ngomong fana bakal sering dengar, maka langsung hubungkan fana mahabbah, selesai. Tapi mungkinkah mahabbah tanpa kenal? Mahabbah itu cinta. Mungkinkah Astagfirullahaladzim. bisa cinta kalau nggak kenal? Ya, jadi kenapa ada murid kemudian berpaling dari gurunya? Saya belum lama ini, ya beberapa hari yang lalu berkunjung kepada keluarga seorang mursyid di Jakarta, dan dia cerita mengenai seorang murid dari beliau
itu juga kemudian menentang beliau. Allahu Akbar. Cuma karena persoalan sanad. Menurut dia, sanad gurunya ini nggak sahih. Nah, kalau sanadnya nggak sahih, ente kan punya kolbu. Cek dengan kolbu, istafti kolbak. Nggak sahih, wajar. Gurunya bukan ahli sanad. Kalau sanad, nanya sama kita-kita lah yang ngaji hadis ya. Ya Bu ya. Nanya ke beliau-beliau ini, Buya Yunal tuh, jago sanad tuh. Ya. Tapi Masya kami Allah. punya adab juga. Sanad itu ada sanad fisik, ada sanad akal, ada sanad ruh. Ruh langsung ke Rasulullah. Kalau akal ente bisa belajar di mana aja. Kalau fisik kita dengerin. Nah, sanad ahli hadis itu sanad hissiyah. Sanad apa? Hissiyah itu empirik. Dengar, lihat. Dengar dua aja. Dengar, melihat. Ya, ada nggak ahli hadis kemudian pakai mimpi? Disebut sanad al-manamiyah. Ya. Kalau ketemu nanti di kitab-kitab tasawuf ada hadis-hadis yang muskil itu yang bermasalah. Dia sebut kalamullah padahal bukan. Dicari di semua kitab hadis nggak ada. Contoh, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ngeceknya nggak begitu, ya. Secara empirik orang nggak dengar dari Rasulullah. Masya Allah. Yang berkalam begitu Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Ar-Razi lagi kan. Tapi para imam kita yang ahli rohani Nabi masih hidup nggak? Beneran? Serius? Antum hakul yakin nggak? Jadi bisa disapa nggak malam ini? Bisa. Bisa hadir nggak dia dalam rohani antum? Bisa. Secara fisik tidak. Secara rohani beliau hadir. Maka ada satu kitab risalah ditulis oleh ulama kita. Anna Rasulullah SAW hadirun fi kulli makan. Ada kitabnya. Ternyata dia menjelaskan satu ma'rifat yang diturunkan Imam Syazili. Salawat nur zati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nur zati wa sirri sari fi jami'il asma'i was sifat. Ya Allah, limpahkan salam keberkahan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan nur dari semua zat atau nur dari zat yang mengalir cahayanya di semua nama dan sifat. Nah, antum ini kan punya nama dan sifat, wujud maksudnya. Di semua wujud mengalir nur itu. Ini wujud nggak nih? Ini wujud. Ada pancaran nur Rasulullah SAW di semua. Itu sebabnya Imam Al-Mursi mengatakan, saya tidak pernah luput daripada melihat Nabi Muhammad SAW. Itulah yang saya terima dari mursyid Syaziliyah saya. Namanya Syekh Abdul Rabb An-Nazari. Jadi kalau ada yang nuduh saya nggak punya sanad Syaziliyah, sorry. Punya kita, alhamdulillah ya. Punya lebih dari satu malah saya. Allahu Akbar. Cuma ijazahnya yang kafah kamilah yang ini Syekh Abdul Rabb An-Nazari. Ya. Tapi saya nggak akan ngaku juga jadi mursyid. Mursyid itu nggak usah ngaku, ijazah aja jadi. Ya, nggak usah ngaku kita. Kita untuk apa ngaku jadi mursyid? Kalau di sisi Allah nggak ada. Ya, mau ente pajang 10, 100 ijazah, tapi kalau di sisi Allah nggak dipampang namanya untuk apa? Ya. Dan ana attahim nafsi kulla lail kulla yawm bi anni munafiqun. Ya, saya tiap hari, tiap malam nuduh diri saya munafik. Boro-boro saya ngaku jadi wali Allah. Ya. Astagfirullahaladzim. Boro-boro saya ngaku jadi mursyid terhebat tuh aku mungkinnya. Diijazahin mursyid, iya, tapi ngaku mursyid nggak sempet ya. Nggak sempet kita. Apa kata beliau? Ya, Imam Tabarani ini pernah bingung dengan kualitas satu hadis. Allahu Akbar. Hadis itu loh ya, al-mu'min kal jasadil wahid, kal jasad itu ya. Mimpi Imam Tabarani ketemu Rasulullah, nanya, ya Rasulullah, saya dapat hadis dari fulan, katanya dari engkau.
Betul nggak? Lalu Nabi mengatakan sahih, sahih, sahih 3 kali, salah samarat. Terus nanya lagi, nggak puas dia nanya lagi hadis kedua, nanya lagi hadis ketiga. Oh ternyata muhaddis dulu sudah biasa dengan tashih bil kasyaf, mentashih sebuah hadis melalui kasyaf. Kasyaf itu ada yang lagi sadar, nah itu yang diperoleh melalui muhadatsah khidriyah atau muallim rohani. Ya, kalau di kitab Khatmul Auliya disebut muhadatsah khidriyah. Kalau dalam thariqat Naqsyabandi yang saya amalkan dan Syaziliyah, ya di Naqsyabandi misalnya kita sebut tawajjuh atau disebut juga rabithah, berrabithah, mengikat hati dengan qalbu rohani guru langsung, ya merasakan itu, bisa konfirmasi. Jadi seorang mursyid saya, istrinya meninggal. Beliau diijazahin gurunya, nggak ada tuh, kamu nggak boleh mimpin surau kalau nggak punya istri gitu. Nggak ada, tapi secara rohani dia dapat pesan itu. Muncullah nafsu ingin punya murid, ingin mimpin suluk selama Ramadan. Tapi sebulan atau 2 bulan sebelum Ramadan, dia berrabithah kepada gurunya dan mursyid-mursyidnya dan kepada Rasulullah. Apa hasilnya? Jangan. Allah. Gitu. Padahal di ijazah nggak ada. Nggak ada. Itu tashih bil kasyaf. Mulai serak juga dia. Padahal baru pembukaan ya. Jadi Imam Tabarani sudah membuka satu ranah luar biasa dalam ilmu hadis, yaitu mengkonfirmasi kesahihan hadis melalui mimpi atau kasyaf. Itu sudah ada. Ya, teman-teman, jangan heran bahwa hal itu hal yang biasa. Itu bukan perbuatan sufi saja, ya. Bismillah. Dan tahu nggak antum guru dia berapa? Berapa banyak gurunya Imam Tabarani? Aksar min 1000 syekh. Lebih dari 1000 guru. Gimana kira-kira? Ada yang mau nandingin dia nggak? Masya Allah. Dulu zaman belum ada WA loh, belum ada YouTube, Facebook. Kalau sekarang kan orang bisa berguru lewat Facebook. Teman saya udah berapa tuh sanatnya udah ratusan hari ini. Kita tanya, kamu kapan ketemunya? Saya ngikutin live YouTube sama live Facebook. Oh gitu ya. Ya kita maklumi aja sih. Dia dapat berkah mendengar, tapi tidak dapat berkah rihlah. Tapi itu lumayan. Kalau dia jujur, kalau dia dengerin di YouTube-nya sembari naik motor, wah saya nggak percaya itu dah. Allahu Akbar. Lalu ditahqiqlah kitab ini oleh Syekh Sami Anwar Jahin. Dia ketemu ada sekitar 2251 riwayat di sini. Ya. Lalu kata dia ada 590 hadis yang hanya diriwayatkan oleh Tabarani dan gak ketemu di kitab lain. Ini penelitian beliau. 500 itu banyak loh. 590 ya, itu banyak. Astagfirullahaladzim. Lalu ada ya sanad-sanad yang dhaif sekitar 315. Selebihnya sahih dan ya dari yang 500 itu ya. Jadi yang 500 ini 590, anggaplah 600 ya. 300-nya dhaif. Sisanya sahih dan hasan. Kira-kira gitu. Lalu yang lain kan hadisnya 2000-an. Gimana hadis yang lain? Hadis yang lain karena ditemukan dalam riwayat selain Tabarani, maka hadisnya walaupun lemah bisa menjadi naik. Nah itu maksudnya. Dan lumayan banyak juga ya hadis dhaifnya, kalau dikumpul-kumpulan lebih dari 500 ya. Cuma semuanya saling menguatkan dan kita bisa pastikan
Sebenarnya kalau diteliti ulang nggak nyampe 100 yang dhaifnya. Ya. Beliau ini lahir di Syam, ya, satu negeri di Syam namanya Uka atau Tabariyah. Lahirnya setelah Imam Bukhari wafat. Imam Bukhari wafat 256, dia lahirnya 260 Hijriah. Berarti 40 tahun dia hidup di masa salafus soleh. 630 dia wafat. Berarti 70 tahun umur dia, ya. Maka jangan heran beliau ini sempat bertemu dengan Ibnul Madini, ya, anaknya, ya, Muhammad ibn Ali al-Madini, dengan Muhammadnya. Ya. Qala Tabrani, nah ini di sini. Imam Tabrani mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku melihat Rasulullah SAW di dalam tidur. Nah, itu yang saya tadi ceritain. Lalu kata beliau, Rasulullah aku lihat jalisun ala kursi, duduk di kursi. Terus aku mengucapkan salam kepada beliau, beliau jawab. Ya. Lalu aku duduk berdoa. Beliau mendoakan dirinya, keluarganya, semua umat Islam, dan Rasulullah tersenyum ridha. Ya. Setelah itu beliau bertanya, ya Rasulullah, bagaimana, akhbirni, tolong kabarkan aku mengenai kualitas hadis Sya'bi An-Nu'man bin Bashir anka. Wah, ini tashebil mana? Hadis apa? Annaka qulta masalul mu'minin fi tawadudihim wa tawasulihim wa tarahumihim kamathalil jasad. Sampai akhir hadis. Fa asyara Rasulullah SAW, Rasulullah sahih itu yang saya tadi sebut, ya. Lalu nanyain lagi tentang hadis-hadis tentang syahid tasyahud, ya. Panjang nih, riwayatnya panjang. Dan ini bukan sekali dua kali Imam At-Tabrani bermimpi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan disebutkan di situ beliau ini di zaman belum ada pesawat. Ini orangnya orang Damaskus, tapi dia ngaji ke Mesir, dia ngaji ke Yaman, ke Irak, ke Khurasan, sampai kemana-mana. Jadi kalau orang hari ini nggak perlu jauh-jauh, cukup buka YouTube, ya. Ya. Apa yang saya omongkan 3 tahun ini, teman-teman, itu juga banyak. Ada yang ngomongin di negeri, di Maroko, ada yang ngomongin di Aljazair. Kita nggak sendirian, karena ilmu ini turunnya barengan. Cuma mereka punya istilah masing-masing. Kita sebut At-Tariqah Al-Muhammadiyah, mereka sebut Al-Manhaj Al-Muhammadi. Ya. Kita sebut Ma'rifat Ahmadi, mereka sebut dengan Ruh Ahmad, sama aja. Itu juga, ya. Kita sebut kajian Nur Muhammad, ya, mereka juga bahas An-Nur Al-Muhammadi, ya. Karya beliau ini banyak sekali, teman-teman, dan beliau ini pernah berguru kepada orang yang kita sering dengar, Imam Nasai, pernah dengar ya? Nah, ini beliau pernah berguru juga kepada Imam An-Nasai, ya.